Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Gita Tria. Saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Pertama, mari kita berkenalan dengan bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan adalah ragam bahasa yang digunakan pada suasana santai atau tidak resmi. Bahasa gaul mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa gaul lebih dikenal dengan nama bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman saja. Namun, dengan seiringnya berjalannya waktu, bahasa prokem tidak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu saja, namun digunakan oleh masyarakat awam yang bukan anggota kelompok tersebut. Bahasa gaul memiliki ciri-ciri yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek. Sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau penggantian dengan kata yang lebih pendek. Nah, contoh bahasa gaul. Bahasa gaul di sini memiliki beberapa macam, yaitu contohnya yang pertama adalah bahasa gaul yang mengganti kosakata. Misalkan kata aku menjadi kata gue atau gua. Kata kamu diganti dengan kata lo atau lu. Kata ibu diganti dengan kata nyokap, dan ayah diganti dengan kata bokap. Atau penghilangan kata seperti kata memang yang dihilangkan huruf M-nya menjadi emang. Kata saja yang dihilangkan huruf S-nya menjadi aja. Kata sama yang dihilangkan huruf pertamanya menjadi ama, dan sudah dihilangkan huruf pertamanya menjadi udah. Lalu ada lagi bahasa gaul yang mengganti huruf A menjadi huruf E. Misalnya kata benar menjadi kata benar, cakap menjadi cakep, dan senang menjadi senang. Ada pula penghilangan huruf H. Misalkan kata hangat menjadi hangat, bohong menjadi bohong, hujan menjadi hujan, habis menjadi habis. Serta ada pula yang memendekkan kata atau menyingkatnya. Jadi bagaimana menjadi gimana, begitu menjadi gitu, begini menjadi gini, dan ini menjadi ini. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Ternyata bahasa pergaulan membawa dampak negatif bagi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, eksitasi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangat erat hubungannya dengan budaya. Jika generasi kini kian tenggelam dalam pudara berbahasa, tidak memungkinkan bahwa bahasa nasional Indonesia akan mengalami krisis sebagai identitas bangsa. Dalam hal demikian, diperlunya pembelajaran tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar sejak dini, serta memupuk rasa nasionalisme di dalam diri. Yang kedua, dapat menurunkan derajat bahasa Indonesia. Bahasa gaul dianggap lebih praktis dan fleksibel, serta menyenangkan untuk digunakan sebagai alat berkomunikasi. Maka, remaja lebih memilih menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari dibanding menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga bahasa Indonesia perlahan mulai ditinggalkan, bahkan dianggap kuno di mata generasi muda, dan juga menyebabkan menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa gaul menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Dalam dunia pendidikan dan dunia kerja diharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa gaul tidak masuk ke dalam tatanan bahasa akademis, sehingga dalam pembuatan laporan atau membuat tugas sangat tidak dianjurkan menggunakan bahasa gaul. Dengan demikian, penggunaan bahasa gaul berlebihan akan mempersulit pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, bahasa gaul dapat mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengarnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Yang terakhir, bahasa gaul menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan anak zaman sekarang menjadi ancaman tersendiri bagi bahasa Indonesia. Tidak memungkiri bahwa bahasa Indonesia yang asli akan semakin ditinggalkan dan bahkan perlahan mulai menghilang dari peradaban.
Kini bahasa pergaulan sudah memasuki rongga-rongga kehidupan masyarakat. Bukan hanya remaja, bahkan orang dewasa, orang awam sampai orang berpendidikan menggunakan bahasa gaul. Menggunakan bahasa gaul dan singkat-singkat dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Ditambah dengan para publik figur yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik bagikan memberi contoh kepada masyarakat. Fenomena bahasa pergaulan ini memang sukar untuk dikendalikan, maka akan lebih baik jika orang tua dan guru membantu generasi yang akan datang untuk menanamkan rasa nasionalisme serta rasa kecintaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, agar penggunaan bahasa gaul ini perlahan-lahan dapat pudar di kalangan masyarakat. Gunakan untuk membuat materi ini. Kepada penulis saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya, begitu pula kepada Ibu Ade Siti Haryanti MPD selaku dosen pengapung mata kuliah Bahasa Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.